Batam TV, Inspirasi Kepri. Pemirsa, kita akan mengeksplorasi pentingnya mencintai diri sendiri dalam mencapai kesehatan mental yang baik dan bahagia. Kesehatan mental telah menjadi topik yang semakin mendalam dalam masyarakat modern. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana self-love atau cinta pada diri sendiri menjadi faktor kunci dalam perjuangan ini. Bersama saya Tera Agustina, mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk para undangan dan kedua narasumber dan rekan-rekan Batam TV. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di Art Space Art Hotel Batam, dan kami Art Hotel Batam juga dapat menyelenggarakan pameran lukisan ketiga yang kali ini sedikit berbeda, dibalut dengan talk show. Dan dalam kesempatan ini saya mewakili GM Art Hotel Batam berterima kasih kepada Mbak Preti Sinta selaku seniman yang mempercayakan karyanya untuk ditampilkan di Art Space kami. Lalu untuk Ibu Weni Nur Anissa, SPSI, selaku psikolog dan narasumber hari ini, dan juga tim Batam TV yang telah membantu program ini dapat terlaksana. Dan akhirnya juga para undangan yang kami hormati, terima kasih yang telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama di sore hari ini dalam acara talk show kita hari ini. Semoga show ini bermanfaat bagi kita yang hadir saat ini dan juga pemirsa Batam TV yang akan menonton di rumah. Dan akhirnya jika masih ada kekurangan, kami mohon maaf dan sangat terbuka jika ada masukan dari rekan-rekan sekalian. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak. Silakan dilanjutkan langsung talkshow-nya oleh Mbak Fani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang dalam talk show kami hari ini dengan tema Self Love and Mental Health atau mencintai diri sendiri dan kesehatan mental. Nah, talk show kali ini adalah rangkaian acara dari Hotel Art Hotel The Silent Journey. Nah, hari ini kita akan merenungkan tentang sesuatu yang mungkin terasa klise begitu ya ibu-ibu, tetapi sangat mendalam kekuatan cinta pada diri sendiri. Nah, bagaimana rasa cinta dan penghargaan terhadap diri kita sendiri itu dapat membantu menciptakan kesehatan mental yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ini adalah topik yang relevan, terutama dalam dunia yang seringkali penuh dengan tekanan dan standar yang tinggi. Mencintai diri sendiri tidak hanya tentang egoisme, tetapi lebih tentang menghargai diri kita sendiri, merawat diri kita, dan mengembangkan hubungan yang sehat dengan diri kita sendiri. Kali ini kami memiliki dua narasumber yang luar biasa yang akan berbagi wawasan dan pengalaman mereka dalam menjalani perjalanan menuju kesehatan mental yang lebih baik melalui cinta pada diri sendiri. Sebelum itu kita akan juga mendengarkan mereka berbicara tentang pertanyaan apa sebenarnya arti self-love bagi Anda.
kemudian bagaimana Anda merasakan itu berkaitan dengan kesehatan mental Anda. Nah, mari kita buka talk show ini dengan pikiran terbuka dan hati yang penuh kasih, dan mari kita memperkaya pemahaman kita bersama tentang pentingnya mencintai diri sendiri dalam mencapai kesehatan mental yang baik. Dan hadir pada talk show hari ini dari PPLIPI, Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi, dan saya salam terlebih dahulu, selamat datang Ibu Heva dan juga Mbak Ida. Terima kasih atas waktunya. Kemudian juga hadir di sini Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dari SMP. Terima kasih Ibu-Ibu sudah hadir dalam talkshow kita hari ini, dan juga hadir dari Ikatan Guru Raudatul Atfal Kota Batam. Terima kasih Ibu atas waktunya, dan juga dari Forum HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Wati, gitu ya Bu, namanya benar ya, MW for Hati. Ya, selamat datang Ibu, terima kasih atas waktunya. Baik, kita akan langsung saja. Sebelum saya akan memberikan informasi kepada dua narasumber saya hari ini, kita akan sapa dulu, ada Mbak Preti Sinta. Mbak Preti Sinta, apa kabar? Baik, gimana ya? Ya, boleh. Oke. Halo. Tes. Oke. Ya, baik. Salam kenal semuanya. Oke, terima kasih. Mbak Preti Sinta ini adalah salah satu seniman ya, pemirsa, bahwa beliau lahir di Pekanbaru tahun 1996. 96. Iya. Masih muda sekali ya. Berasa tua saya. Gak kita, oh kita ya, bukan saya sendiri berarti ya. Oh. Oke. Preti Sinta itu menyukai seni sejak usia 6 tahun. Wow, ini kayaknya perlu kita pengen tahu kenapa sih kok sedang dengan melukis. Nah, nanti di sini juga hadir juga ada Mbak Weni. Mungkin ibu-ibu yang hadir pada hari ini, Mbak Weni mungkin cukup familiar ya, beliau adalah psikolog. Weni Nur Anissa, SPSI, psikolog, gitu ya Bu Weni ya. Dan beliau juga saat ini sedang aktif di Awal Bros ya Pak? Ya, berpraktek di Rumah Sakit Awal. Oke, dan juga organisasi di Majelis Psikologi HIMSI, HIMPSI gitu ya? Psikologi Indonesia, HIMSI. Untuk wilayah Kepulauan Riau 2021 sampai 2025. Masih ada Pak? Masih berjalan. Oke, baik. Sebelumnya nanti kita juga akan buka sesi tanya jawab pada hari ini, dan kita akan persilakan terlebih dahulu ke Mbak Preti Sinta untuk bisa mungkin memperkenalkan terlebih dahulu nanti kepada tamu kita hari ini. Ada ibu-ibu di sini. Ini semuanya ibu-ibunya yang hadir itu mereka yang mempunyai berbagai profesi, ada dari guru, kemudian ada ibu lintas organisasi, kemudian juga ada dari himpunan mahasiswa Islam yang ada di Kota Batam, dan ini sangat membuat kita berbagi kepada pemirsa di rumah juga agar tahu self health itu atau mental health ini sebenarnya apa sih yang dibutuhkan dari kita sendiri. Kan kadang-kadang kita kecapek kerja, kemudian ibu-ibu rumah tangga ini ya, pagi kerja, ibu rumah tangga, belum lagi hal-hal yang mungkin di luar prediksi deh gitu ya. Mungkin kita akan tanyakan lebih dulu ke Mbak Preti. Mbak Preti mungkin ceritakan dulu kepada pemirsa, perkenalan, kemudian sejak kapan sih mulai kok senang dengan lukisan. Ternyata pemirsa dan ibu-ibu yang ada di sini, yang kita lihat ada lukisan di sini adalah karya Mbak Preti. Boleh tepuk tangan dong? Ya, keren ya. Jadi Mbak Preti bisa sampaikan ke pemirsa di rumah juga, dan mungkin langsung saja. Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Preti Sinta. Saya biasa dipanggil Preti. Ini adalah pameran solo pertama saya, dan saya merasa sangat terhormat. Saya berterima kasih sekali kepada Art Hotel, manajemen, dan semua yang berkaitan dengan adanya acara ini. Dan juga termasuk ibu-ibu yang hadir di sini semuanya. Saya terima kasih sudah hadir ke acara hari ini. Saya sudah senang melukis itu sudah dari kecil banget, dari TK. Jadi dari situ ya biasa anak-anak ya, kalau misalnya senang menggambar, melukis dan sebagainya. Cuman bedanya adalah saya sampai dewasa itu keterusan. Dan awalnya saya melukis itu untuk diri saya sendiri, dimana saya ngerasa enjoy dan ngerasa relief lah di sana. Dan
Kenapa mengenai kesehatan mental? Karena ini sebenarnya relate dengan diri saya sendiri dan juga teman-teman saya. Bahwasannya kesehatan mental itu sendiri sangat tabu untuk dibicarakan ya. Dan kita juga kalau misalnya ketemu sama orang, jarang ya orang kalau nanya are you okay? Pasti mereka cuma nanya kamu kerja apa sekarang? Kamu udah sampai pencapaiannya udah sampai mana gitu. Nggak ada yang pernah nanya kamu tuh baik-baik aja nggak? Padahal kan sebenarnya deep down kita pengen banget ya ditanya keadaan kita gimana. Dan banyak orang yang mungkin pelariannya berbeda. Bedanya sama saya tuh di melukis, mungkin orang-orang lain ya menulis atau menyanyi dan sebagainya macamnya. Dan mengenai kesehatan mental kali ini itu nggak semata-mata cuman untuk menyuarakan diri saya sendiri, tapi juga untuk teman-teman semuanya yang ada di luar sana yang merasa relate dengan ini semua. Jangan pernah ngerasa ragu untuk konsultasi ke psikolog, untuk pakarnya sendiri, dan jangan pernah mendiagnosa diri kalian sendiri bahwasannya oh ciri-ciri ini relate nih sama saya, oh saya nih ada kena anxiety disorder nih, oh, saya nih depresi nih gitu. Dan akhirnya merasa kalau mereka ngerasa sakit sendirian dan akhirnya mulai membahayakan diri mereka sendiri. Itu sih yang ingin saya suarakan dari karya ini. Semoga sampai ke teman-teman semuanya dan lebih aware, jadi self awareness tentang kesehatan mental itu lebih oke lagi, dan akhirnya mereka berani untuk datang ke psikolog dan menyembuhkan diri mereka. Akhirnya mereka bisa menjalani hari-hari dengan normal. Itu dulu dari saya. Terima kasih banyak ibu semuanya di sini. Tadi kan sudah dari Mbak Preti ya menginformasikan bagaimana caranya mengelola agar bisa menjadi mental health-nya itu positif gitu ya. Nah, kali ini hadir Mbak Weni selaku dari pihak psikolog, dan di sini kita pengen psikologi, dan ini ingin kita tanyakan ke Mbak Weni sebenarnya bagaimana sebenarnya itu hubungan antara self love, mencintai diri sendiri, dan kesehatan mental. Kemudian apa sih sebenarnya pentingnya memiliki rasa kasih sayang pada diri sendiri dalam menjaga kesehatan mental? Itu mungkin bisa Mbak Weni informasikan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi ketika kita berbicara mengenai kesehatan mental, yang tentu saja ada selalu kaitannya dengan yang dinamakan self care atau self love tadi ya. Nah, jadi kita coba melihat ketika kita boleh kembalikan kepada definisi atau sebenarnya pengertian kesehatan mental itu apa sih sebenarnya, gitu ya. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat bagaimana hubungan atau koneksi dari self love itu sendiri dengan kesehatan mental. Nah, jadi kesehatan mental itu sudah didefinisikan atau diberikan pengertiannya oleh Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO, bahwa kondisi kesehatan mental itu adalah sebuah kondisi di mana yang pertama seseorang itu memahami kelemahan dan kelebihannya. Itu nomor satu. Indikator yang kedua adalah bahwa seseorang itu dapat beradaptasi atau menyelesaikan problem-problem yang dihadapinya sehari-hari. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dapat bekerja secara produktif. Ya, kita boleh melihat bahwa produktif itu tentunya menghasilkan sesuatu. Nah, kemudian bahwa indikator yang terakhir adalah dapat berkontribusi terhadap lingkungannya atau komunitasnya. Nah, kalau kita kembali ke situ, kita sangat bisa melihat bagaimana kita bisa memahami kelemahan dan kelebihan kalau kita juga tidak mencintai diri kita sendiri. Nah, dengan adanya kemudian kombinasi atau gabungan dari keduanya itu, kita bisa tahu bahwa oh iya, kita masih punya kelebihan kok. Di balik kelemahan-kelemahan yang kadang-kadang memang mendominasi ya. Betul. Kita seringnya bahwa yang kita pikirin itu ya kelemahannya aja gitu ya, kondisi-kondisi yang nggak enaknya aja tadi ya dari problem-problem itu. Nah, untuk seseorang bisa beradaptasi terhadap problem-problem sehari-hari pun itu dibutuhkan yang namanya self love. Bagaimana kita bisa terdorong untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, itu pun sama, kita juga memiliki itu. Jadi seperti obornya gitu ya. Nah, bisa dibilang seperti itu. Jadi bagaimana juga kita bisa bekerja secara produktif kalau kita juga tidak mencintai apa yang kita kerjakan. Nah, itu juga sebuah self love di mana oh iya, Mbak Priti menemukan bahwa ternyata bentuk karyanya adalah sebuah lukisan. Yang lain tadi mungkin ada juga yang lain, sebuah tulisan, buku, entah karya yang lain, lagu ya, bisa macam-macam. Produktivitas itu juga membutuhkan sebuah self love untuk bisa oh iya, karena ya itu yang bisa saya hasilkan kan gitu ya. Nah, jadi kemudian yang terakhir juga dapat berkontribusi
terhadap komunitasnya. Seperti Mbak Priti menceritakan bagaimana dia menemukan dirinya dalam sebuah lukisan dan menjadikan itu sebagai sebuah ekspresi tadi ya. Ini kan sebuah ekspresi. Apapun yang kita hasilkan itu sebetulnya sebuah ekspresi. Ketika kita berbicara mengenai seni ya. Nah, jadi dengan membuat sebuah karya seni, ada namanya, ada artinya, ada latar belakangnya kenapa dibuat seperti itu pun akan bermanfaat. Menceritakan jalan hidupnya saja itu sudah sangat bermanfaat untuk orang lain ya. Sharing di sini, bagaimana bisa kemudian hal-hal yang baik itu menginspirasi orang lain. Nah, jadi itulah yang dinamakan kondisi kesehatan mental yang baik atau optimal. Kita tahu kelemahan kelebihan kita bisa menyelesaikan problem-problem yang sehari-hari ya, bukan yang berat, bukan yang extraordinary seperti yang tidak terjadi sehari-hari ya. Nah, bisa berkontribusi, juga bisa produktif menghasilkan sesuatu. Nah, hanya memang kondisi kesehatan mental itu kadang optimal, kadang juga tidak. Karena kita ini kan hidup ya, ketemu dengan banyak orang, menemui berbagai macam situasi. Nah, tentunya tekanan. Nah, itu juga tentunya akan mempengaruhi kondisi kesehatan mental. Oke, berbicara tentang tekanan, ini bagaimana tekanan sosial dan budaya itu mempengaruhi persepsi kita tentang self love, terutama kalangan perempuan dan ibu-ibu rumah tangga ini. Tapi jangan dijawab dulu ya, kita akan break dulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam dialog khusus. Usai jeda pariwara, kami akan segera kembali sesaat lagi. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam TV, inspirasi Kepri. Warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri,
kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam dialog khusus kita pada hari ini, dan kita kembali ke dua narasumber saya, dan kita ke Mbak Preti terlebih dahulu. Mungkin Mbak Preti bisa informasikan kepada pemirsa di rumah dan juga kepada ibu-ibu yang hadir pada hari ini tentang karya seni yang sudah dipamerkan di Hotel Art Hotel ini, hubungannya dengan tema kita pada hari ini dengan mental health ini apa gitu? Baik. Karya saya yang ada di sini itu benar-benar konsepnya adalah mengenai kesehatan mental. Kalian bisa lihat sendiri, kusut banget ya. Jadi memang biasanya itu kalau misalnya saya lagi ngelukis, itu memang sepenuhnya mengikuti suasana hati. Jadi biasanya suasana hati yang buruk saya tumpahin di sini karena ya bagi saya tidak ada media lain. Jadi saya cuman bisa ngelampiasinnya di sini daripada hal negatif lainnya ya. Jadi lebih positif, jadi karya habis itu lega, bisa tidur. Nah, mungkin saya bisa menjelaskan salah satu karya aja. Di sini itu ada Suffering in Silence. Jadi ini karya yang menurut saya benar-benar relate karena kita semua pasti pernah mengalami kondisi ini, di mana dalam keadaan terpuruk kita pasti berkecamuk sendiri di kepala kita dari banyaknya tekanan segala arah. Tapi kita cuma punya diri kita sendiri. Dan saya sangat-sangat berterima kasih untuk kalian semua yang sudah berhasil melalui itu semua dan masih ada di sini. Kalian semua berarti adalah orang yang hebat karena tidak semua orang bisa kuat menghadapi situasi itu dan balik lagi pelan-pelan, baby step untuk normal seperti pada biasanya gitu. Jadi lukisan ini itu menceritakan bahwa pada dasarnya keterpurukan itu pasti ada, tapi kita tidak selamanya ada di sana. Jadi kita bisa bangkit lagi, dan walaupun berkali-kali mengalami hal yang sama, kita kusut pun benang itu masih bisa kita perbaiki kok. Jadi intinya adalah gimana pun terpuruknya kita pasti bisa bangkit lagi, itu aja dulu. Baik Bu. Oke, baik. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Preti nih, Mbak Weni. Jadi dia meluahkan atau melimpahkan isi hatinya itu melalui karyanya ini. Ini apakah salah satu bentuk bisa, ini bagi seniman sebenarnya ya, mungkin ada beberapa pemirsa di rumah juga caranya berbeda. Nah, itu sebenarnya baiknya seperti apa kalau seandainya dia bukan seorang seniman begitu? Betul. Setiap orang itu memiliki cara yang unik ya untuk tadi kalimatnya adalah melampiaskan. Kita menyebutnya mengekspresikan. Nah, jadi ekspresi itu bisa dalam bentuk yang bermacam-macam. Gitu ya. Kalau ini kan ini visual ya, visual dan kinetis, dia mengerjakan terus kita melihat. Nah, ada juga yang cara mengekspresikannya itu secara verbal. Secara verbal gitu ya. Mungkin nih kalau kayak ibu-ibu gitu ya, nyanyi ya, benar. Nyanyi apa ya, nyanyi gitu ya kan Bu, daripada ngomel katanya kan mendingan nyanyi. Nah, cuman memang kadang-kadang ngomel itu tidak bisa dihindari gitu. Nah, itu juga ekspresi. Hanya kita itu akan selalu belajar dari ekspresi kita. Mbak Preti juga tetap belajar ya dari ekspresinya sendiri yang sudah berwujud sebuah lukisan. Kita juga sama, untuk yang bukan seniman pelukis, ada juga mungkin yang memang di dunia seni juga gitu ya. Ya ada juga yang lain, menulis buku, membuat karya seni yang lain. Kalau yang di luar dunia seni juga, itu tetap punya ekspresinya masing-masing gitu ya. Jadi kayak coret misalnya nih Bu, Bapak Ibu di sini misalnya ya, lagi rapat gitu ya, kalau yang kerja gitu ya, lagi rapat nih, kan pressure tuh tadi ya, kita ngomongin pressure juga.
Terus kan kita coret-coret gitu kan. Aduh sebenarnya apa sih ini lama banget meeting misalnya gitu ya. Nah kan itu kalau untuk yang biasa ekspresif secara verbal dan tidak memungkinkan untuk berekspresi secara verbal, kita melakukan hal yang lain. Entah cuma nyoret-nyoret, ngeklik gitu ya. Nah itu juga sebuah ekspresi. Nah kemudian kita juga perlu menilai, nah apakah ekspresi-ekspresi itu selalu bermanfaat dalam situasi-situasi yang kita hadapi. Kayak Mbak Priti tadi kan, ada kesulitan-kesulitan hidup, ada benang kusutnya gitu tadi ya. Nah, itu tadi ya, bisa nggak kita beradaptasi terhadap sesuatu yang menjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari kita. Berekspresilah, misalnya berbicara ke tempat yang tepat gitu ya, misalnya kepada ahlinya. Kalau misalnya memang tidak nyaman berbicara dengan pihak yang lain. Kalau misalnya yang terdekatnya ada keluarga, pasangan, dan bisa juga berekspresi secara verbal, ya itu boleh dilakukan. Yang penting setelah itu selalu ada evaluasinya. Bermanfaat nggak sih sebenarnya ekspresi yang saya lakukan? Nah itu akan lebih bernilai lagi. Selain sekedar menemukan bentuk ekspresi kita itu apa, tapi apakah kemudian ekspresi itu memberikan manfaat terhadap kesehatan mental kita? Oke, itu jadi pertanyaan saya yang di awal tadi sebelum itu ya Mbak. Nah ini bagaimana jika dampak dari keterpaparan media sosial? Nah kadang-kadang ada yang memang dia mengungkapkannya di media sosial. Nah itu gimana dong Mbak ini? Ya, beberapa orang selain unik cara mengekspresikan emosi ataupun pikiran ataupun perasaannya, keunikan itu juga ternyata ada yang memunculkannya di media sosial. Cenderung lebih ekspresif gitu ya mungkin ya. Kok di media sosial lebih ekspresif daripada yang aslinya misalnya gitu ya. Nah, memang setiap orang memiliki sebuah kecenderungan atau kayak kebiasaan atau memang menemukan respon-respon yang diharapkan ketika mengekspresikan sesuatu di tempat tertentu seperti salah satunya di media sosial. Nah, jadi itu adalah keputusan pribadi masing-masing ya, keputusan pribadi masing-masing. Yang kadangkala yang harus dilakukan dan lupa dilakukan adalah melakukan evaluasinya. Apakah kemudian tadi media ekspresi ini tetap memunculkan solusinya atau tidak dan memperbaiki kondisi kesehatan mental kita atau tidak atas problem yang diekspresikan itu. Nah, itu sih yang langkah-langkah yang perlu dilakukan, tidak hanya mengekspresikan itu di sebuah media yang jelas-jelas publik akan membaca. Nah, jadi kita tuh akan selalu bertanya nih kalau misalnya memang ini dikeluhkan di ruang praktek ya. Jadi yang konsul mengenai itu juga, kita selalu bertanya, kenapa sebenarnya harus melalui media sosial? Apa rasanya sebenarnya setelah mengekspresikan di media sosial? Kemudian apa ternyata impact-nya atau dampaknya? Apakah dampak itu sesuai dengan yang kamu harapkan? Kalau jawabannya iya, berarti mungkin iya itu adalah media ekspresi yang sesuai. Hanya kadang-kadang ternyata sandungannya adalah respon dari orang lain yang kadang-kadang tidak kenal. Apa bahasa sekarang? Netizen katanya. Nah, itu menjadi pertanyaan juga kan, bahwa itu ternyata media ekspresi yang cocok, tapi ketika ada sandungan di komentarnya netizen, kok jadi goyang ya? Nah, itu yang perlu kita evaluasi sebenarnya. Apakah memang akan selalu cocok media ekspresinya adalah di media sosial? Itu kebijakan masing-masing nanti pada akhirnya. Sehingga memang kita perlu sangat bijak. Ya, belum lagi nanti efek domino yang lain. Ya kita tetap ya harus bijak juga. Nah yang penting adalah yang tadi, kita terus-menerus perlu mengevaluasi apakah cara kita beradaptasi dengan suatu masalah dalam kehidupan itu selalu cocok dilakukan dengan satu cara. Biasanya sih tidak ya, karena masalah itu kan berbeda-beda, menyangkut orang yang berbeda-beda. Nah bisa jadi sedang tidak cocok melakukan ekspresi melalui media sosial. Nah, mungkin pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu yang hadir pada hari ini ingin mengetahui sebenarnya bagaimana cara mengenali tanda-tanda awal permasalahan kesehatan mental dan mencari bantuan yang diperlukan. Nah, itu seperti apa? Tapi nanti jangan jawab dulu, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Usai jeda pariwara, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam TV, inspirasi Kepri. Warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Anda masih bersama kami dalam dialog khusus pemirsa, dan kita kembali ke dua narasumber saya pada hari ini, dan kita ke Mbak Weni. Mbak Weni, bagaimana caranya mengenali tanda-tanda awal permasalahan kesehatan mental dan mencari bantuan yang diperlukan gitu? Gimana nih? Oke, jadi indikator atau tanda-tanda yang paling utama itu adalah sebuah perubahan. Jadi ada sebuah perubahan. Kalau kita memperhatikan diri kita sendiri, tentunya ada perubahan di dalam diri kita. Itu bisa jadi ada sesuatu gitu ya. Misalnya tuh seperti ini. Biasanya cerewet, ceriwis. Biasanya tidak ada masalah ngomong di depan siapa aja, ngomong di depan umum. Biasanya biasa aja, nggak ada masalah. Terus kayaknya kok akhir-akhir ini saya merasa tidak baik-baik saja atau tidak nyaman ternyata ngobrol di depan banyak orang atau mempresentasikan sesuatu kalau yang di tempat kerja ya. Terus kayaknya kok saya kalau ada yang nanya itu jawabnya satu-satu aja. Ya, tidak atau apa gitu ya. Jadi ada sebuah perubahan. Sama halnya dengan kalau kita melihat orang lain. Teman, keluarga gitu ya, pasangan, anak-anak. Ada yang berubah tuh. Dari perilakunya, dari cara ngomongnya, dari kesehariannya. Nah, ada yang berubah dari kebiasaannya. Itu salah satu indikasi yang paling awal sekali. Bisa kita coba perhatikan bahwa ini adalah perubahan yang tidak biasa. Ya, perubahan ini berubah banget nih mulai nih. Nah, itu adalah
tanda-tanda yang paling awal yang bisa diamati, adanya sebuah perubahan. Yang lainnya adalah perubahannya itu tidak hanya dari sisi perilaku seperti tadi, ada juga perubahan emosi. Yang biasanya ngomongin ini biasa aja gitu ya, terus kok sekarang ngomongin hal yang sama, kok malah jadi sensitif ya. Nah, kadang-kadang tidak hanya sekedar sensitif, kayak dicolek aja, itu langsung bacok, katanya gitu kan, senggol bacok. Nah, padahal biasanya enggak kok, dicolek juga, dikelitikin biasanya juga nggak apa-apa. Tapi kalau ini beda. Jadi ada kemunculan emosi-emosi yang intens atau ekstrim melebihi dari biasanya. Nah, itu juga tanda-tanda yang bisa kita amati sebagai adanya kondisi kesehatan mental yang mungkin saja sedang tidak optimal dan membutuhkan bantuan. Bantuan itu tidak hanya langsung ke profesional ya. Ini tergantung dari bagaimana kondisinya. Ketika misalnya memang memiliki kedekatan yang cukup baik gitu ya, dalam arti cukup dekat dengan keluarga ataupun dengan teman, boleh juga. Kita mendiskusikan itu dengan pasangan, keluarga ataupun teman. Nah, tapi ketika kemudian ternyata setelah itu dilakukan pun rasanya tetap aja kayak gitu, nah berarti memang sudah membutuhkan bantuan profesional, gitu ya. Nah, jadi segeralah kemudian memikirkan untuk mencari bantuan kepada yang lebih profesional. Oke, kalau Mbak Preti sendiri pernah tidak sih mengalami hal yang aku udah tahu nih kalau sebenarnya kayaknya gue ada sesuatu yang lain gitu. Ada nggak rasa seperti itu sebelumnya? Karena sebelum kepikiran untuk melukisnya gitu. Ada nggak punya perasaan awal-awalnya tanda-tanda itu? Saya pribadi itu pasti pernah. Yang biasanya saya suka keluar atau bersosialisasi, itu saya lebih menarik diri, begitu. Cuman sangat disayangkan ya, kalau dari lingkungan saya dulu itu mereka nggak aware dengan itu semua. So saya rasa lingkungan, kalau misalnya kita melihat seseorang seperti itu, ada baiknya kita tanya apakah mereka baik-baik saja atau ada hal yang perlu mereka ceritakan. Karena saya pernah mengalami itu dan tidak ada yang bertanya. Akhirnya saya merasa nyaman untuk menarik diri selama mungkin, sampai hampir maksimal 6 bulan waktu itu. Jadi ya benar-benar nggak mau ketemu siapa-siapa, di kamar aja. Dan alhamdulillah saya bisa melewati itu dengan sendiri ya. Karena waktu itu walaupun melakukan appointment berkali-kali dengan beberapa psikolog, saya urungkan lagi. Karena waktu itu saya agak merasa sedikit hebat, merasa bisa menyelesaikannya sendiri. Padahal ternyata fase itu datang lagi dan sepertinya memang siapapun kalian yang pernah mengalami fase itu ada baiknya untuk memberanikan diri dan mengalahkan rasa ragu untuk datang ke psikolog dan psikiater juga ya. Itu sih dari saya. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Preti ya, Mbak Weni, mungkin pemirsa di rumah juga punya permasalahan, sehingga kadang justru saat dia harus menceritakan ke bagian psikolog misalnya atau psikiater, itu dia akan merasa takutnya ini bisa nggak sih dia selesai di hari itu juga atau butuh berapa lama. Itu ada nggak sih kalau kita kayak berobat gitu ya, minum obat ada masanya selesai, oh ini udah sembuh batuknya gitu, udah minum antibiotik sembuh batuknya. Nah kalau untuk di psikolog sama psikiater sendiri tuh butuh berapa lama sih menangani satu orang pasien dengan kasus seperti mental health ini, Mbak? Oke, jadi untuk khususnya di bidang yang saya, untuk bidang psikologi, nah jadi setiap pasien itu tentunya beragam ya. Tentunya beragam sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jadi yang sangat perlu dilakukan adalah pemeriksaan dengan seksama gitu ya. Pemeriksaan dalam arti pemeriksaan kondisi kesehatan mentalnya tadi. Nah, ketika kemudian kondisi kesehatan mentalnya itu bisa segera kita bahasanya kita temukan gitu ya, kita diagnosa, memang akan bisa secepat mungkin juga kita akan bisa menanganinya gitu ya. Karena terus terang tidak semua pasien atau klien yang datang ke ruang praktek itu dalam kondisi juga siap untuk diperiksa atau di assessment gitu ya. Karena kita melakukan assessment dulu untuk betul-betul memahami sebetulnya kenapa gitu ya. Nah, itu juga memang perlu waktu. Keleluasaan dan ke willingness-nya itu, jadi keinginannya memang sangat-sangat perlu, keterbukaan itu dari pasien untuk bisa kemudian membantu kita juga yang memeriksa untuk bisa segera tahu dan
penanganannya bisa secepat mungkin, kan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita boleh berdasarkan pengalaman, memang juga berbeda antara psikiater dengan psikolog ya, karena kalau psikiater tetap dokter, sehingga salah satu metode pengobatannya adalah farmakoterapi atau dengan obat. Tapi kalau psikolog tidak menggunakan obat karena memang tidak berwenang untuk mengeluarkan obat. Ya, jadi perbedaannya salah satunya di situ, sehingga dari kita proses mendiagnosa kondisi psikologis atau kondisi kesehatan mental seorang pasien, itu kemudian kita melakukan yang namanya treatment atau psikoterapi. Nah, psikoterapi itu evaluasinya tidak dalam ukuran hari seperti obat. Nah, kalau obat memang kan, ya obat memang begitu, karena memang nature-nya ya memang seperti itu. Tapi kalau psikoterapi itu membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang, tapi tetap dengan evaluasi yang berkala, kita bisa sesegera mungkin melihat apakah treatment yang dilakukan atau terapi yang dilakukan itu memang menunjukkan improvement atau tidak. Jadi kondisi mentalnya itu, kondisi kesehatan mentalnya itu berangsur-angsur menjadi kembali optimal atau tidak. Nah, jadi evaluasi berkala itu. Nah, evaluasi berkala itu juga dilakukan dalam jangka waktu yang bukan dalam hitungan hari. Gitu. Biasanya minimum dalam hitungan bulan. Gitu ya, dalam hitungan bulan. Tentunya ada beberapa tahap-tahap psikoterapi yang sangat perlu dilewati karena berbeda itu tadi treatmentnya. Jadi sulit juga kalau kita ingin merata-ratakan ya, tetapi evaluasinya biasanya dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi per bulannya itu akan kita evaluasi apakah treatment yang diberikan dan dilaksanakan secara mandiri oleh pasien itu menunjukkan sebuah hasil atau improvement atau menunjukkan ke arah yang menjadi lebih baik seperti semula. Baik, Mbak Weni cukup jelas penjelasannya, tapi mungkin pertanyaan ini tidak dari saya saja, juga ada dari ibu-ibu yang hadir di pada hari ini. Untuk itu kami mempersiapkan ya buat ibu-ibu yang hadir hari ini, boleh bertanya ke Mbak Weni, kemudian nanti dengan Mbak Preti juga boleh. Tapi nanti usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami dalam dialog mencintai diri sendiri dan kesehatan mental bersama Hotel Art Hotel. Sesaat lagi kami segera kembali. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit ke Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV.
Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus kita pada hari ini dengan tema Self, Love, and Mental Health atau mencintai diri sendiri dan kesehatan mental. Dan dialog ini adalah rangkaian acara dari Hotel Art Hotel The Silent Journey. Dan kita akan langsung buka sesi tanya jawab pada hari ini dari Ibu Yuli, Ikatan Guru Raudatul Atfal. Kita langsung saja dengan Bu Yuli. Silakan Bu Yuli. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama kepada Mbak Preti, melihat gambar-gambar yang ada, ini pasti memiliki tema. Untuk mendapatkan tema berarti kita ada objek yang kita lihat, kita amati, sehingga kita tuangkan. Nah, yang menarik saya ini adalah pertanyaannya, seberapa lama untuk menuangkan apa yang kita rasakan, mungkin kita amati, kita lihat, kita tuangkan dalam sebuah lukisan, mengingat medianya begitu besar dan juga bahan yang kita gunakan pasti kan memerlukan waktu ya. Nah, kira-kira berapa lama kita menuangkan waktu untuk mencurahkan hasil pikiran kita untuk menjadi sebuah karya. Yang kedua itu kepada Ibu psikolog, Ibu Weni, tentang kalau melihat apa yang dilakukan Mbak Preti itu sama. Saya ada juga hobi melukis, cuman saya juga pernah juga melakukan seperti ini tapi di kamar sendiri ya. Jadi ya karena tidak, menurut saya jadi memang Ibu kalau sana kita melukis gitu ya, adalah sebuah media, kita tuh merasa memang memiliki kepuasan. Mungkin itu berhubungan dengan kesehatan mental mungkin ya. Apakah sejauh mana secara psikolog kalau kita menuangkan apa yang kita pikirkan, kita tuangkan ke dalam sebuah media, apakah itu hal yang sangat penting dalam arti jika memang kita bermasalah dengan kesehatan mental yang dialami oleh Mbak Preti tadi, ada berapa 6 bulan ya untuk sampai menarik diri, sehingga mungkin saya nggak tahu nih 6 bulan ini melakukan ini nggak, melukis atau apa mungkin. Oh ya, seperti itu ya. Tapi apakah dengan menuangkan itu sudah kita sudah sehat gitu ya mental kita, apakah memang perlu juga tetap berkonsultasi kepada psikiater? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tampung dulu ya. Oke, selanjutnya silakan Ibu Eva selaku Ketua Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi. Silakan Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau ke Mbak Pretinya, kan saya melihat ini lukisan ini bermacam-macam, dan saya lihat lukisan ini penuh tekanan, kesedihan, traumatik, dan segala macam. Ada salah satu lukisan dia cerah, tetapi di situ pun saya melihat ada keterpurukan. Ya, jadi di sini saya rasa ini lukisan ini dari hatinya Mbak Preti kali, karena apa? Di sini walaupun dalam warna-warni keceriaan, tapi di situ ada satu sosok yang terpuruk di dalam ke suasana cerah itu pun Mbak Preti tidak bisa menghadapi keceriaan itu. Dan saya di sini juga minta sama Mbak Weni, bagaimana sih caranya supaya mengatasi hal-hal demikian? Kan ini masing-masing orang punya trik berbeda.
ada orang mungkin yang bisa menyembuhkan diri sendiri, mungkin dengan cara dia menulis atau bercocok tanam atau memasak atau segala macam, sehingga hal-hal yang demikian itu bisa dia atasi, dan malah dia menciptakan suatu hal yang punya nilai jual. Misalnya dia suka masak, gara-gara dia mungkin ada suatu kasus gitu ya, dia masak, dia jadi bisa jualan. Yang tadinya dia mungkin traumatik sepertinya Mbak Preti, jadi bisa ada lukisan, ada karyanya. Jadi saya minta boleh sedikit Mbak Weni memberi apa sih yang di solusi yang terbaik untuk orang yang saya melihat ini traumatiknya terlalu besar ya. Memang dia kalau saya lihat dari lukisan ini, dia mungkin seperti mau belajar meninggalkan segala trauma, tetapi di situ masih ada kabut hitam yang menyelimutinya, sehingga dia itu tidak bisa, masih ada step yang dia tidak bisa melangkah dengan pasti gitu loh. Gitu. Saya rasa cuma demikian. Terima kasih. Makasih Bu Eva, luar biasa ya. Ternyata yang hadir di sini ibu-ibunya yang paham banget tentang ini. Jadi kayaknya Art Hotel juara deh kayaknya bawain acara hari ini. Keren. Dan selanjutnya silakan dari Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini khusus bertanya kepada Ibu Weni. Bu Weni, kami ini dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam bekerja kita banyak tekanan. Pressure yang kita alami itu kan banyak Bu Weni ya. Mulai dari pekerjaan sampai urusan anak, sampai suami dan yang lain-lain. Jadi Bu Weni, yang menjadi pertanyaan begini. Apalagi kami ini ibu-ibu ini kan sudah 40 ke atas semua. Kebanyakan kami ini sudah sering konsultasi ke dokter. Yang paling banyak dokter berkata itu gini Bu Weni, tolong stresnya dihilangkan. Jadi di sini ini apakah stres itu termasuk dalam mental health tadi itu? Dan kemudian saya juga berusaha juga Bu Weni, saya harus mengelola stres saya gitu dengan semua ini ya, dengan melakukan apa yang kita suka gitu kan Bu Weni ya. Kalau saya khususnya kadang saya menjahit baju sendiri, menanam pohon bunga, kemudian merawat kucing dan yang lain-lain, atau kadang mungkin seharian saya nonton drama Korea aja gitu. Keren. Cuman kan di sini masih bingung kita yang untuk mengelola stres itu seperti apa sebenarnya. Karena masih itu juga yang disampaikan oleh dokter, coba tolong kelola stresnya. Jadi kami di sini ya ke Bu Weni ya, kami bertanya bagaimana caranya kami ibu-ibu yang under pressure ini mengelola stres yang mungkin itu termasuk dalam salah satu gangguan dari mental tadi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Sofi dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP ya. Terima kasih. Kalau saya stres sukanya shopping dan makan. Salah ya? Itu mental health juga nggak sih sebenarnya? Oh yes. Oke, baik, langsung Mbak Weni. Ya, jadi dari yang pertama tadi mengenai apakah untuk orang-orang yang sebenarnya punya hobi tadi ya Bu ya, memang punya hobi, tapi sebenarnya apakah itu sekedar ekspresi saja, memang merasakan kepuasan ya. Nah, tapi apakah memang secara mental sebenarnya sudah berangsur-angsur membaik atau belum? Nah, jadi dari indikasi yang pertama tadi bahwa ketika ibu memunculkan keinginan untuk menggambar ataupun melukis tadi, itu kan karena ada sesuatu hal ya tadi ya, karena ada pressure tadi mungkin, atau ada hal-hal yang sedang mengganggu. Jadi ya udah deh, saya melukis aja, kan gitu ya Bu ya. Nah, jadi ukuran apakah memang itu mengembalikan kondisi mental ibu atau tidak, itu dari apa yang dirasa setelah melukis. Itu yang pertama. Jadi itu adalah tahap rilisnya, baru tahap rilis atau ekspresinya saja. Nah, tahap yang kedua yang perlu ibu ketahui adalah apakah pressure yang tadi, stres yang tadi, atau pemicunya yang tadi yang menimbulkan ketidaknyamanan itu juga sudah dikelola atau belum. Nah, di situ juga ternyata misalnya nih pas ada masalah pengennya melukis, setelah melukis sebenarnya masalah itu
masih ada atau enggak. Nah, karena tahapannya memang seperti itu, Bu. Berekspresi dulu, diekspresikan dulu, dirilis dulu, baru kita bisa berpikir dengan lebih jernih, Bu. Sebenarnya seperti itu prosesnya. Setelah bisa reda, kan yang itu yang masih didominasi dengan rasa tidak nyaman. Ibu tuangkan dengan sebuah lukisan. Nah, setelah itu baru kita bisa lebih berpikir karena itu udah dirilis. Kemudian kita kembali lagi, masalah yang tadi itu sebetulnya apa? Dan saya bisa menyelesaikannya dengan cara apa? Jadi bukan korelasi langsung antara melukis itu dengan masalahnya selesai. Tidak seperti itu, Bu. Dia proses gitu ya, Bu ya. Nah, dengan bisa berpikir lebih jernih itulah Ibu bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian rasanya tidak nyaman yang tadi muncul karena masalah itu berkurang atau bahkan menghilang karena masalahnya memang selesai. Nah, kayak gitu, Bu, sebenarnya mekanismenya. Jadi Ibu sudah sangat-sangat sangat beruntung menemukan sebuah cara untuk berekspresi. Ada beberapa orang yang memang masih sangat kesulitan untuk menemukan cara berekspresinya. Ya, nanti berkaitan dengan pertanyaan yang ketiga ya. Rasanya sudah dilakukan tapi kok kayaknya enggak juga. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi bahwa tahapannya itu tidak langsung. Nah, tapi memang ekspresi itu sangat penting. Merilis sesuatu itu atau melepaskan sesuatu itu memang sangat penting agar kemudian kita bisa masuk ke dalam kategori yang tadi, salah satunya tadi, dapat beradaptasi atau menyelesaikan masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Nah, jadi seperti itu, Bu. Nanti pertanyaannya itu boleh Ibu kembalikan kepada diri sendiri. Udah selesai apa belum ya masalahnya? Bahwa melukis itu, kegiatan melukis atau kegiatan berekspresi itu adalah jembatannya untuk Ibu bisa kemudian menyelesaikan. Seperti yang Mbak Preti cerita, selama 6 bulan berekspresi terus kan? Tapi Mbak Preti tetap menemukan bahwa still ada, tetap ada ternyata sesuatu yang harus saya perbaiki, harus saya selesaikan, itu tetap ada. Hanya dia memang ditumpahkan dulu. Karena kalau tidak ya memang menjadi hambatan kan, ketidaknyamanan itu. Kayak gitu ya, Bu ya. Oke. Kemudian yang kedua mengenai tadi ya, sebetulnya ekspresi ini seperti yang Bu Eva sampaikan tadi, memang nampaknya akan seperti itu karena ini ekspresi. Ini hasil ekspresi. Sama halnya dengan misalnya ekspresi yang lain ya, Bu ya. Menulis ataupun kayak tadi menanam bunga ataupun yang lain gitu ya. Nah, itu tuh karena sebuah hasil ekspresi. Jadi memang itu akan menggambarkan apapun saat itu terjadi. Nah, jadi selesai atau tidak tetap sama, Bu. Kita sangat perlu mengevaluasi. Kayak Ibu tadi, kok kayaknya nggak lepas-lepas sebenarnya dari traumanya. Sudah agak baik pun tetap aja mengandung sakit. Ya gitu ya, seperti ada rasa-rasa karena Ibu mungkin memang juga penikmat seni ya, Bu ya. Jadi memang bisa ini gitu. Karena memang betul dari sisi warna, dari sisi shading ataupun dari sisi bentuk-bentuknya, ya itu kita juga bisa secara umum menerjemahkan gitu ya. Yang tahu persis sebetulnya pasti si pelukisnya gitu kan. Nah, tapi apakah memang betul jebakannya itu memang masih ada atau masih terjebak di situ? Bisa jadi, Bu, masih terjebak seperti itu. Biasanya kalau seniman itu dia punya signature ya, maksudnya kayak punya apa ya, gaya ya. Punya gaya melukis, aliran melukis. Nah, di situ juga kita bisa melihat. Nah, bahwa bisa jadi memang masih terjebak di situ memungkinkan saja, Bu. Karena itu hal yang sangat subjektif dan hal yang sangat pribadi. Apakah kemudian nanti self love-nya bahwa ternyata Mbak Preti bisa bangkit tuh setelah menumpahkan semuanya selama 6 bulan, dia masih tahu tuh, oh iya kayaknya harus bangkit. Itulah self love yang sebenarnya. Bahwa saya memang masih menginginkan sesuatu yang baik dari hidup ini, ya udah saya bangkit. Keluar, cari psikolog yang tadi ya, untuk betul-betul tahu apakah tadi kayak trauma ataupun apa itu tuh udah selesai atau belum. Nah, itu tuh sangat-sangat perlu proses selanjutnya, Bu. Betul. Tapi sensitivitas Ibu luar biasa juga mengenai seni ya. Oke, yang terakhir mengenai stress management ya, Bu ya. Ya, stress management itu yang pertama kita perlu sangat tahu dulu stresor kita itu apa. Yang menekan kita itu apa? Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan ya, karena Ibu sebagai seorang wanita yang perannya banyak. Sebagai ibu, sebagai guru, sebagai istri gitu ya. Nah, perannya sangat banyak gitu ya. Nah, jadi sangat perlu kita memahami
peran-peran kita itu sebetulnya apa dan sudah sampai mana sebenarnya, karena ukuran sampai di mana peran kita itu terlaksana atau tidak, itu salah satunya adalah rasanya dalam diri, ya kan Bu ya? Jadi sebenarnya batasan-batasan itu kita sebetulnya sudah tahu, hanya kadang-kadang kita itu karena tuntutan peran itu tadi, sehingga kadang-kadang kita ya udahlah, udah capek juga ya udah nggak apa-apa, soalnya memang harus misalnya gitu ya Bu ya. Nah hanya ketika kita sudah memahami stresor kita itu dari mana, itu sudah langkah yang sangat bagus. Yang kedua adalah limit kita tuh udah nyampe atau belum Bu, karena kalau sudah capek memang masih seperti itu Bu, tapi pahamilah dan jawablah kelelahan itu, karena kelelahan tidak hanya fisik. Kelelahan itu juga adalah kelelahan psikologis salah satunya. Tempatnya cuma satu Bu, di sini. Badannya di sini, psikologisnya di sini, emosinya di sini, semuanya di sini Bu. Jadi mereka itu saling memberikan alarm. Mungkin Ibu tadi bilang sering berobat ke dokter, si badannya memang udah ngasih alarm Bu, makanya dokternya balik lagi, kayaknya Bu stresnya Bu, kayaknya Bu stresnya. Karena memang si badan itu sangat-sangat luar biasa kasih alarm buat kita. Nah jadi kembali setelah memahami apa stresornya, limit kita sampai mana, baru kita bisa berpikir lagi Bu, oh iya ini limit saya. Kalau saya mau nerabas bukannya nggak bisa, bisa Bu, tapi ya capeknya lebih cepat. Ya, jadi kelolalah dengan sesuatu yang memang tadi, salah satunya melaksanakan hobi, betul Bu. Itu sangat-sangat baik, tapi itu juga ada limitnya. Jadi kita terus harus mengevaluasi tuh, oh iya, mungkin memang bukan ini lagi caranya. Berarti ada cara yang lain lagi, berbicara dengan pasangan, berbicara dengan anak, bahkan ya ketika kita memang merasa pengasuhan kita jadinya aneh, jadinya kok berlebihan misalnya, berbicaralah juga dengan anak. Nah, atau berbicaralah dengan ahli, bagaimana menemukan lagi cara-cara yang lebih efektif untuk meredakan stresnya. Kalau kita hilangkan nggak bisa ya Bu. Selama nafas kita ada, stres itu pasti akan ada. Tapi kita bisa mengelola dengan lebih baik. Cari cara-cara yang lain lagi. Mungkin kelola stres itu tidak hanya dokter bilang Ibu harus kelola stres katanya, jalan-jalan dan pegang bunga, bunga tabungan maksudnya. Itu bisa jadi untuk beberapa orang ya kan, atau kebanyakan kali ya kalau ibu-ibu mah begitu. Tapi kita bisa menemukan Bu, kita bisa menemukan lagi, kita explore lagi, tapi limitnya harus kita tahu dulu Bu, karena kalau mau ibu tetap paksain di limitnya nggak akan ketemu Bu caranya. Jadi akui dulu bahwa saya itu lelah, ya saya memang capek. Terima dulu ya. Iya, diterima dulu bahwa memang capek loh. Tadi Ibu sudah aware ya, usia segala macam. Memang capek, iya betul. Nggak apa-apa karena kita manusia bukan malaikat ya Bu. Iya, jadi temukan dulu limitnya, baru kita akan mencari lagi, bisa lebih clear untuk cari lagi cara-cara yang lain. Oke, kita ke Mbak Preti nih. Tadi ada juga ditanya sama Bu Yuli, butuh berapa lama tuh untuk melukisnya gitu? Baik, untuk pertanyaan pertama ya Bu ya, butuh berapa lama? Sebenarnya untuk berapa lamanya itu tidak terlalu lama. Tapi inspirasi yang dibutuhkan itu membutuhkan pengalaman hidup saya. Jadi butuh perjalanan hidup yang luar biasa, akhirnya bisa tertuang seperti ini. Bahkan untuk pameran ini sendiri, saya mempersiapkannya kurang lebih 1 bulan. Itu untuk 8 karya ini ya. Dan juga tadi apa lagi yang ditanya? Kalau Bu Eva, kenapa setiap lukisan Mbak masih ada seperti yang terselubung gitu kayaknya nggak? Di sini kan Ibu bisa ngerasain apa yang saya rasain karena Ibu juga melukis ya. Itu 1 poin aja udah dapet. Sebenarnya Ibu udah paling paham lah sebenarnya. Cuman di sini saya menjelaskan kalau misalnya ketika misalnya Ibu juga sama kayak saya ngekspresiin di lukisan yang kita dapetin itu lega dan persis kayak yang Ibu Weni bilang, masalahnya tuh nggak hilang, tapi kita bisa berpikir lebih jernih. Gimana nih selesai ini masalah? Karena ketika kita kusut, kita berpikir masalah tuh gede banget. Jadi jangankan menyelesaikan gitu, kita udah takut duluan nih gimana overthinking lah segala macam gitu. Jadi masalah itu tetap ada, tapi kita lebih bisa mengelola gimana cara menyelesaikannya itu. Next ya, untuk pertanyaan yang kedua ya Bu ya, itu Ibu fokusnya tadi ke lukisan yang inner child ya. Kenapa sih kok ceria banget tapi masih ada sisi kelamnya? Nah khusus yang lukisan yang itu tuh, itu sebenarnya judulnya inner child. Untuk lebih jelasnya nanti Bu Weni bakal jelasin ulang. Tapi dari versi saya, inner child itu adalah
sisi anak-anak yang ada di diri kita, tapi dia tidak ikut bertumbuh dewasa. Dia merekam segalanya, sesuatu kejadian yang baik ataupun buruk, dan dia mempengaruhi segala sesuatu keputusan yang kita lakukan di saat kita dewasa dan bagaimana kita bersosialisasi dengan orang. Jadi, kenapa di situ ada kupu-kupu dan dongengnya? Karena sebenarnya dia sedang memeluk sisi anak-anak itu untuk merangkul dan berdamai dengan apapun yang pernah terjadi dulu atau kecil. Yaudah, kita damai aja. Kita udah dewasa, kamu nggak perlu takut lagi. Akhirnya di situ ada bagian dia peluk anak kecil, tapi ada dongengnya juga. Bahwasannya semuanya udah baik-baik aja kok. Itu Bu sebenarnya kalau dari definisinya. Baik, dari saya itu aja dulu. Next Ibu aja. Baik, kita nanti di sesi berikutnya setelah break iklan ini kita akan buka 3 lagi penanya. Untuk itu tetaplah bersama kami, usai jeda pariwara kami segera kembali. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam TV, inspirasi Kepri. Warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Oke pemirsa, tiba kita di sesi terakhir ya di perbincangan kita pada hari ini, dialog pada sore ini, dan ada 2 yang akan bertanya pada sesi talkshow kita.
kita akan langsung saja. Silakan Mbak yang baju putih. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Sri Widayanti. Saya dari Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia DPC Kota Batam. Langsung saja, tadi sudah dijelaskan tentang manajemen stres. Yang ingin saya tanyakan adalah, terkadang kita tahu nih siklus kita stres dan cara kita untuk mengatasi. Contoh misalnya pada saat kita stres, kita drop, kita nyanyi, misalnya kita nangis sejadi-jadinya, kemudian kita lega. Tapi itu akan terus berulang. Begitu terus kan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, apakah cara-cara seperti itu hanya maksudnya udah aman, kamu kan sudah tahu nih siklusnya gitu kan. Apakah itu nanti akan semakin membayakankah atau akan aman-aman sajakah gitu ya Bu? Karena ya itu tadi, terkadang ada kalanya permasalahan begitu berat banget dan kita membutuhkan agak sedikit banyak waktu. Ada yang kita begitu ketemu masalah cukup dengan nyanyi 5 lagu udah oke, udah enjoy gitu. Dan itu terus berulang gitu. Jadi misalnya itu nanti ini ternyata semakin berbahaya ke depannya, kita harus bagaimana gitu. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan sebutkan namanya ya Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Fatia. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih untuk Mbak Preti karena sudah menghasilkan karya yang luar biasa. Pertama kali saya lihat lukisannya itu betul-betul seperti melepaskan sesuatu yang ada di hati saya dan mewakilkan sekali. Terima kasih banyak. Pertanyaan saya kepada Ibu Weni. Jadi sebetulnya 3 tahun ke belakang ini saya sudah mengalami anxiety dan memang sudah konsultasi kepada psikiater, namun dari psikiater itu menyarankan untuk menggunakan obat. Di sini saya menolak untuk itu dan berusaha untuk melakukan semuanya, mengatasi semuanya sendiri. Namun ternyata itu berpengaruh kepada kesehatan fisik saya, yang akhirnya ternyata itu setiap hari saya lakukan untuk memberikan aktivitas-aktivitas yang membuat fisik saya lelah, tapi tidak menjadi solusi. Apakah memang harus mengkonsumsi obat saat kita mengalami anxiety atau bisa diatasi tanpa obat? Terima kasih. Oke, langsung saja Mbak Weni. Baik, yang pertama ya tadi mengenai siklus yang berulang ya. Oke, nah jadi kemungkinan untuk selalu ada itu memang tetap ada kemungkinannya ya. Nah jadi yang perlu dilakukan adalah memahami dulu bahwa siklus itu memang terjadi betul-betul berulang dengan intensitas yang sama. Nah, itu indikatornya. Tapi kalau misalnya itu siklus yang memang selalu terjadi, bisa kita coba lihat kalau intensitasnya memang tidak berubah sama sekali, berarti memang apa yang kita lakukan untuk meredakan itu memang udah nggak cocok lagi. Gitu. Jadi itu evaluasi yang pertama. Kalau misalnya udah kebaca nih ritmenya tadi kan gitu ya maksudnya ya. Apalagi udah ada siklusnya. Nah, jadi yang pertama itu evaluasi. Benar nggak sih sebenarnya meskipun itu berulang, kalau kayak tadi bisa dengan 5 lagu biasanya reda, berarti yang siklus berikutnya 6 lagu juga masih begitu aja, mungkin gitu kali ya. Nah, itu sebuah evaluasi. Kita jadi tahu sebenarnya ini membaik atau tidak. Jadi kalau kita paksakan pun dengan terus-menerus seperti itu, ya memang akan seperti itu. Apalagi core problemsnya tidak dikelola atau tidak diatasi. Kan kalau ini memang problemnya sama, itu lagi, berarti memang sudah waktunya kita melakukan sesuatu. Selain mengganti aktivitas yang tadi ya, untuk rilisnya. Bisa jadi memang karena pressure-nya membesar, bertambah, ya tentunya rilisnya menjadi lebih, harus lebih lama gitu ya. Kayak tadi mungkin dari biasanya 5 lagu jadi 10 lagu gitu ya, baru rilis. Nah itu evaluasi yang harus kita selalu lakukan. Dan juga cirinya itu adalah kita itu setelah melakukan proses rilis itu menjadi jernih untuk menyelesaikan masalah intinya atau tidak. Jadi kalau memang itu juga tidak terselesaikan ya itu akan tetap mutar-mutar aja sih sebenarnya ya. Jadi pastikan ketika itu sudah rilis, cobalah untuk mengumpulkan energi dan keberanian untuk menyelesaikan masalahnya. Mau diskusi, mau ngobrol, apapun itu caranya. Karena core problems itu nggak akan pergi begitu saja sih, nah, gitu ya. Karena itu sudah kita identifikasi sebagai core problemnya. Jadi yang terjadi hanya muter-muter aja. Nah bisa jadi memang karena core problemnya belum diapa-apain, cuma baru di situ aja gitu ya. Jadi baru prosesnya rilis saja. Nah jadi setelah jernih lakukanlah sesuatu, kayak gitu ya. Oke. Yang kedua
Tadi bahwa kondisinya sudah dipahami mengalami anxiety ya. Ya, anxiety itu pengertiannya juga sudah dipahami ya. Kemudian sumbernya juga sudah dipahami gitu ya. Nah, biasanya psikolog maupun psikiater itu melakukan pemeriksaan. Nah, jadi pemeriksaan itulah yang menentukan apakah memang diperlukan menggunakan obat atau tidak. Jadi kita punya alat-alat ukur untuk mengetahui anxiety-nya ini di level mana. Kalau ringan ke sedang, biasanya memang yang dilakukan adalah psikoterapi. Nah, kalau misalnya sudah sedang ke berat, memang biasanya juga dalam prakteknya, karena kami profesi yang berbeda secara treatment, karena kalau psikiater itu kan memang dokter umum yang kemudian mengambil spesialis kesehatan jiwa, sehingga memang treatmentnya adalah obat, karena memang beliau memiliki kewenangan untuk meresepkan obat. Tapi kalau psikolog kan bukan dokter, ya. Jadi hasil pemeriksaan itu dulu yang dipahami. Sebetulnya anxiety-nya itu di level mana? Sudah menurunkan fungsi kesehariannya itu sampai seberapa berat ya gitu. Nah, kayak tadi karena memang keputusan untuk mengkonsumsi obat itu tetap keputusan pasien. Saya memutuskan untuk mengkonsumsi ataupun tidak itu tetap keputusan pasien. Nah, hanya itu masih koma. Nah, habis itu memang komunikasikan lagi atau konsultasikan lagi apakah cara-cara yang sekarang sudah dilakukan itu sebenarnya mengurangi anxiety-nya atau tidak. Karena ukurannya memang harus jelas juga ya. Anxiety-nya itu di mana awalnya, setelah melakukan apapun secara mandiri dan memutuskan untuk tidak mengkonsumsi obat, itu tuh sekarang jadi gimana. Nah, itu juga yang menjadi penting. Kalau ternyata rasanya itu masih sama, berarti ya ini sudah waktunya konsultasi lagi. Tidak selalu langsung harga mati misalnya gitu ya harus pakai obat, karena tetap tergantung pemeriksaannya. Karena pemahaman pasien atau klien mengenai obat juga tidak selalu sama. Nah, jadi persepsi itu tuh akan coba kita perbaiki dulu. Nah, meskipun nanti tetap keputusan pasien ya bagaimana. Tapi bahwa perlu atau tidaknya menggunakan beberapa treatment itu nanti berdasarkan hasil pemeriksaannya. Jadi konsultasi aja dulu supaya lebih yakin langkah mana yang sudah efektif dilakukan dan yang belum efektif. Jadi bisa lebih fokus. Oke, terima kasih. Baik, kita langsung ke Mbak Preti terlebih dahulu untuk statement closing sebelum ke Mbak Weni. Kira-kira Mbak Preti apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah dan juga kepada ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Silakan, Mbak. Baik, untuk semuanya yang di rumah dan juga yang ada di sini, terima kasih untuk self awareness-nya untuk kesehatan mental kalian. Menurut aku kalian hebat sekali bisa berada di titik ini, bisa melewati apapun masalah yang kalian hadapi, dan pastinya kalian sendiri yang tahu seberapa berat itu, dan kalian punya cara masing-masing untuk menyelesaikannya. Nggak ada yang sama, setiap orang pasti beda, dan kalian adalah orang hebat. Aku harap kalian tetap bisa mengelola stres dan juga bagaimana manajemen semuanya dengan baik. Jadi nggak stuck di situ. Kalau misalnya sakit, berobat. Kenapa kalau misalnya kita sakit kepala, kita sakit lambung, kita ke dokter? Kenapa kalau kita sakit mental kita nggak ke psikolog? Itu adalah hal yang sama, tapi masih tabu di masyarakat. Jadi menurut saya, apapun kendala yang kalian rasakan, jangan pernah ragu untuk ke psikolog dan tetap aware sama kesehatan mental kalian. Terima kasih. Mbak Weni silakan. Bahwa sangat-sangat penting untuk bisa memahami alarm atau alert dalam tubuh kita ataupun dalam sisi psikologis kita. Jadi pastikan bahwa kita memahami ketika memang tidak baik-baik saja atau berbeda dari biasanya, bahwa disitulah letaknya di mana kita memang harus menjawab alarm itu untuk bisa memahami lebih baik. Nah, setelah memahami lebih baik, kita tahu harus kemana dan harus melakukan apa. Jadi tetap mulailah dari diri sendiri, self love tadi ya, bahwa itu adalah cerminan self love yang sebenarnya, bahwa kita membaca alarm, mengerti ya apa yang terjadi dengan diri kita sendiri. Oke, baik. Terima kasih buat Mbak Preti, Mbak Weni, terima kasih.
Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada semua yang telah hadir di sini dalam dialog yang penuh inspirasi ini tentang self-love and mental health. Dialog kita hari ini mengingatkan kita bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah pertama yang penting dalam perjalanan menuju kesehatan mental yang baik dan kebahagiaan. Kesehatan mental adalah harta yang berharga dan dengan self-love kita dapat merawatnya dengan lebih baik lagi. Dan terima kasih kepada Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi telah hadir di sini Bu Eva dan juga Mbak Ida, dan juga hadir di sini Ikatan Guru Nahdlatul Athfal Ibu Yuli dan Ibu Yuyun. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di sini, dan juga hadir di sini Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Ibu Sofi, Bu Yeni dan Bu Devi. Terima kasih sudah hadir di sini, dan juga ada satu lagi MB for Hati. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini, dan semua yang sudah membawa acara ini lebih menarik lagi, dan yang sudah bertanya terima kasih juga ya. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan program dialog khusus kita pada hari ini. Terima kasih juga buat Art Hotel yang sudah memberikan media ini agar self-love dan mental health ini bisa kita sama-sama lakukan dengan secara baik dan bijak. Saya Silvani Safri dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa, bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah awal yang penting dalam perjalanan menuju kesehatan mental yang baik dan bahagia. Self-love adalah kunci untuk memahami dan merawat diri sendiri dengan penuh penghargaan. Dan ini dapat membantu individu mengatasi tantangan kehidupan dengan lebih baik dan menciptakan kebahagiaan yang berkelanjutan. Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Tera Agustina dan seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.